Malam Pak Malam, Budi. Pak. Ya, malam. Ya, malam. Ya. Pak Budi, saya langsung saja, Pak Budi udah di hadapan saya, di hadapan teman-teman semua, sahabat-sahabat IG Live kita, Pak Budi. Pak, saya panggil Pak Budi ya, Pak. Iya, boleh. Ya. Pak Budi adalah seorang praktisi bisnis yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai industri, dari consumer goods sampai ke digital. Dan punya pengalaman yang saya suka ini, from zero to hero. Saya suka banget ini, Pak. Beliau dengan segala keterbatasannya bisa meloncat keluar, menggapai cita-cita dan impiannya. Sungguh saya baca kisahnya, membuat inspirasi saya, tapi saya sudah terlambat, Pak. Oke. Pak Budi pernah juga menjabat CFO di Sarora, yang pernah meraih award sebagai Best CFO 2 kali oleh majalah SWA 2013 sampai 15. Sangat bangga ya, Pak. Sekarang di hadapan kita. Nah, Pak Budi, untuk pandemi ini, kali ini kita bincang-bincang nih, aku beri tema Indonesia The Great Lockdown 2020. Ya, nggak tahu setuju, nggak tahu, menurut saya benar-benar ya yang terjadi. Yeah. Tapi yang kita akan bincang-bincang malam ini buat para sahabat-sahabat Instagram kita yang lebih saya tekankan, the next waktu recovery ini. Karena recovery ini sangat membutuhkan waktu yang panjang sekali, ya Pak Budi. Jadi saya pengen menginspirasi, membangkitkan semua teman-teman pengusaha maupun semua teman-teman personal next to make Indonesian dream. Yeah. Jadi seperti campaign Donald Trump saja Pak ya, make American great again. Jadi ada temanya Pak ya, membuat kita semangat Pak. Oke? Yes. Nah, tema ini baru saya create malam ini. Semoga saya nanti bisa one day atau kita bisa kolaborasi, Pak Budi, untuk make Indonesian dreams, ya? Yes. Oke. Siap, Ibu. Nah, situasi itu agak mirip dengan The Great Depression 1929 di Amerika dan global ya, Pak. Ternyata terjadi namanya big cycle. Kalau kita hitung-hitung nih hampir 70 tahun kembali lagi, terulang lagi. Namun bedanya sekarang ini big cycle plus virus, Pak. Iya. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, Ibu. Jelas. Ya? Oke. Nah, jadi Pak Budi ada statement yang mengatakan, saya kutip dari Instagram Pak Budi, we are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Betul sekali, Pak. Kita sadarlah kita berada di badai yang sama, seluruh dunia sama di badainya sama, tapi tidak di kapal yang sama. Menarik ya, masing-masing bagaimana untuk survive, untuk recovery, untuk jadi lebih baik. Nah, oke Pak, di mana saat pandemi ini terjadi dua hal. Kita udah lumpuh, satu PSBB, lockdown semua. Saya udah bicara di session sebelum-sebelumnya ya, PSBB semua usah tutup. Yang kedua, semua orang shock mindset, Pak. Tidak tahu harus berbuat apa. Itu yang saya banyak jumpa, ya Pak Budi. Nah, untuk malam ini, Pak, dan juga ada sebagian orang tinggal diam loh, Pak. Nggak ngerti mau apa-apa, udah 2 bulan, Pak. Ya. Nah, untuk malam ini, Pak Budi, yang dimana punya sebagai seorang expert, kalau saya katakan, dan punya pengalaman hampir 30 tahun ya, Pak. Kayaknya itu mirip-mirip kalau sesama Bapak, Pak. 30 tahun di membangun brand, membangun perusahaan orang menjadi besar. Saat ini kita membantu teman-teman membangun brand dan perusahaan mereka. Baik, Pak? Iya, baik. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Tadi yang saya sebutkan, Pak, bagaimana pandangan Pak Budi ya untuk hal ini? Maksud saya, setiap krisis pasti ada musimnya, Pak. Namanya musim transisi. Orang di atas mungkin waktu yang singkat ada di bawah, Pak. Dan orang di bawah bisa menjadi di atas. Pak, pengalaman mungkin Pak Budi ngalamin, mungkin tidak. Saya ngalamin 2008, Pak. Saya udah di Indofood. Saya baru 1 tahun di Indofood, Pak. Saya
ngalamin itu, Pak. Ya, jadi waktu krisis kita ngalamin, waktu itu dolar 2000 menjebom ke berapa, sampai karena tidak hedging, akhirnya tidak bisa beli raw material. Tapi akhirnya apa? Bangkit kembali menjadi konglomerat yang sangat tangguh. Ya Pak, dalam krisis ini. Produk krisis ini lahir banyak sekali waktu saya di Indofood. Ya, saya pengen, Pak, pengalaman kita 30 tahun, kita melalui krisis dan melalui 2 kali, Pak. Kita bangkit semua, bahkan jadi lebih baik. 10 kali lebih baik, Pak Budi. Ya, betul. Mari kita sharing kepada teman-teman. Mungkin kali ini bisa 20 kali, bukan 10 lagi, Pak. Atau 100 kali lebih baik, ya Pak. Oke. Pertanyaannya, Pak, masa masuk pertanyaan. Bagaimana pandangan Pak Budi untuk hal ini, Pak? Silakan, Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Evelyn ya. Saya juga kebetulan tahun 98, 90, 97, 99 saya di Sinarmas di Asia Pulp and Paper. Pada saat itu mereka juga terhantam Asian Crisis. Dolar waktu itu dari 2.500 sampai ke 10.000 sampai ke 15.000, sampai direktur keuangan kita itu sempat tidak membayar gaji para ekspatriat. Dia tidak membayar tujuan untuk bernegosiasi soal rate rupiahnya itu berapa. Dia maunya di 3.000 rupiah misalnya. Padahal saat itu tiba-tiba langsung jadi 9.000 gitu kan. Sampai Pak Teguh marah-marah, dia bilang, dia dimarah-marahin karena dia kan direktur keuangan. Dia berusaha negosiasi sama ekspatriatnya supaya di-pack 3.000. Tapi Pak Teguh bilang, enggak, komitmen gitu. Jadi sebagai business owner, Pak Teguh dengan para ekspatriat itu, kalau kita udah komit kontraknya berapa, kayak dilepas gitu lah ya. Jadi antara business owner sama manajemen itu rupanya cara pandangnya beda. Jadi, tapi akhirnya sekarang Asia Pulp and Paper besar banget sampai mungkin one of the biggest in the world, sampai ada di Kanada, sampai ada di mana-mana lah. Jadi rupanya kalau krisis itu bisa diatasi dengan baik, malah bisa 10 kali lipat atau berkali-kali lipat ya, termasuk di China itu besar banget. Nah, kembali lagi di mana ada krisis, di situ ada peluang ya. Saya udah buatin slide-nya sebenarnya, nanti saya akan share juga di Instagram saya. Intinya ada beberapa strategi yang kita bisa lakukan ya. Ada yang disebut SWOT analysis atau strength, weakness, opportunities, and threat. Kalau dalam kondisi stable itu cocok SWOT analysis. Tapi dalam kondisi krisis harus dibalik. TAWS analysis. Jadi threat, opportunity, weakness, dan strength ya. Nanti saya akan bahas in detail ya. Lalu strateginya, ada yang namanya strateginya Sun Tzu. Mungkin pernah dengar ya? Iya. Kita itu 50% menang kalau kita tahu soal kekuatan dan kelemahan diri kita. Dan bisa 100% menang kalau kita tahu musuh kita, kekuatan lawan, kelemahan lawan, maka kita bisa menang. Di dunia sekarang ini sebenarnya ada persaingan pastinya kan. Makanya kalau kita tahu kekuatan kita, kelemahan kita, siapa pesaing kita tahu mereka gimana, maka kita bisa menang. Waktu saya di Guinness Beer, kita selalu memperhatikan apa yang dilakukan kompetitors kita. Sehingga karena itu kita pelajari, kita lakukan better than that. Sehingga akibatnya kita bisa nambah share dari 16% jadi ke 17%, something like that lah. Kita bisa nambah market share ya. Karena kita tahu kekuatan kita tahu lawan kita itu ngapain aja gitu ya. Lalu strategi yang ketiga, jadi saya ada beberapa strategi besar ya. Tadi yang pertama SWOT analysis atau dalam krisis TAWS analysis. Atau strateginya Sun Tzu ya. Bagaimana kita mengetahui banget tentang diri kita, tahu banget tentang siapa pesaing-pesaing kita dan kondisi di luar kita. Lalu ada yang ketiga itu dari Korea kalau nggak salah, namanya Ikigai. Ikigai itu kita melakukan what you love doing, what you are good at, what people want to pay, sama what people need. Jadi ada 4 lingkaran ya. Kita melakukan apa yang kita senang lakukan, apa yang kita jago, yang kita skillful, apa yang orang mau bayar, apa yang orang butuhkan. Jadi di irisan keempat itulah kita bermain. Nah itu teori yang ketiga. Baru nanti ada teori lagi yang keempat ya. Teori VUCA, teori digital mindset.
bagaimana teorinya para startup lah, bagaimana optimalisasi lincah, mencari kekayaan baru dengan sesuatu formula yang belum diketahui, ya, sehingga startup itu disebut suatu usaha rintisan yang mencoba menyelesaikan suatu masalah yang solusinya belum pasti, yang suksesnya belum bisa dijamin, gitu ya. Jadi ada 4 strategi tuh, strategi besar ya. Lalu nanti kita bisa bahas satu persatu. Nanti saya akan share slide-nya. Ada strategi yang asal-asalan itu yang random misalnya kolaborasi dengan kompetitor kita, improvisasi dan inovasi. Atau turn around, kita ibaratnya lihat, wah depan kita ada lautan api ya turn around, ngapain kita nabrak api kan? Kita muter balik, atau ibaratnya kita stop dulu. Ibaratnya mobil ada badai, ada 2 pilihan, dia mau stop atau mau dia terus. Biasa kalau pesawat terbang ada badai dihajar terus, ya. Pada saat ada badai dia hajar terus itu ya. Dia walaupun kondisi sulit dia terus terabas. Tapi ada kondisi misalnya, pohon besar jatuh di depan kita. Ya, either kita pindahin pohonnya atau kita muter, turn around. Atau ibaratnya depan kita ada tembok, kita manjat tembok ya kan? Atau temboknya kita bor. Intinya bagaimana kita mengatasi masalah tanpa masalah atau mengatasi masalah dengan cara yang mudah. Atau ada kita restart our business. Misalnya tadinya kita di bisnis yang karyawannya banyak. Lalu karena kondisi ini, ya udah karyawannya dikurangin 1 atau 2 aja. Tadinya 10 karyawan. Misalnya dia itu event organizer dan sebagainya. Dia restart mulai dari nol lagi. Yang itu dinolkan gitu. Dan dia mulai sesuatu yang baru. Akhirnya bisa aja jadi jual makanan dan lain-lain. Lalu yang ada juga, ini random dulu ya, teori random. Diferensiasi, bikin keunikan-keunikan. Sehingga menjadi menarik. Atau diversifikasi. Sekarang ini ada yang bisnis yang, contoh Pak Tung Desem, dia punya 35 bisnis, katanya 80%-nya itu tiarap. Artinya, terpuruk, kesulitan cash flow dan sebagainya. Nah itu kalau bisnisnya banyak, masih ada 20%, artinya yang 80% bisa dia nolkan, ya. Yang 20% itu yang dia besarkan ya. Atau digitalisasi bisnis Anda sekarang. Misalnya kemarin itu hanya jual restoran offline. Kita digitalkan sehingga bisa jualan online ya. Atau kita survival mode, adaptasi sementara seperti ini. Ya udah kita kurangi jumlah orang, kita lakukan sesuatu yang diperlukan orang ya. Atau ada juga yang pakai cara kekuatan langit atau mestakung. Jadi berdoa kepada Tuhan, apa nih yang kira-kira kita harus lakukan? Apa yang semesta bisa mendukung kita? Nanti saya juga akan share 9 bisnis yang tetap untung saat ini. Dan 9 peluang income dari bisnis online ya. Total slide saya itu sebenarnya ada 20 slide kurang lebih ya. Tapi nanti saya akan share di Instagram saya ya. Nggak apa-apa Pak, mungkin next kita bisa webinar Pak. Ya. Jadi saya walk through. Jadi yang namanya SWOT itu ada strategi bisnis yang menganalisa kelebihan yang kita miliki, mempelajari kekurangan yang harus kita perbaiki, mencari peluang yang bisa dilakukan, mempelajari ada ancaman apa dari peluang tersebut yang kemungkinan bisa berpotensi menjadi penghambat kita di dalam berbisnis. Ya, jadi SWOT ini strategi yang bagus saat ekonomi stabil. Tetapi untuk menghadapi kondisi ekonomi yang krisis, maka kita membutuhkan strategi TAOS, dibalik ya, threat, opportunity, weakness, and strength ya. Dan saya mau jelaskan mekanismenya itu seperti apa. Jadi S itu strength, W itu weakness, O itu opportunities, T itu ada threats ya. Jadi kalau tahu strategi itu